各位平安，感谢上帝，我们再一次在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, kita bisa berjumpa lagi di online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. 我们来唱一首诗歌，天父必看顾。Mari kita angkat satu puji-pujian, Tuhan memelihara engkau。这是我们已经处在末世的时代，有很多的灾难，有很多的危险。我们知道最近这些日子在好些地方，在菲律宾，在新加坡都有很可怕的大风吹使到人心惶惶。让我们依靠上帝，求天父不断的保护看顾我们。Kita sudah hidup di zaman akhir ini, saudara, banyak bencana, banyak kesulitan. Belakangan ini kita tahu ya, di Filipina, di Singapura saya dengar kemarin terjadi angin typhoon yang sangat menakutkan. Kita berdoa supaya Tuhan terus selalu memelihara kita. Tuhan memelihara engkau.找何时不要惊怕，天父必看顾你，必将你藏他恩赐下，天父必看顾你，天父必看顾你，时时看顾，处处看顾。他必要看顾你，天父必看顾你。Dalam susah dan kecewa, Tuhan memelihara. Bila ditimpa mara bahaya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara engkau sepanjang umurmu. Engkau nista Tuhan kaya, Tuhan memelihara. Dalam cobaan yang menjaga, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Sepanjang umurmu. 姐妹们，今天我们要查考学习何西阿书第10章。Hari ini kita akan belajar dari kitab Hosea pasal yang ke-10. 我们刚才已经念了， tadi kita sudah baca secara bertanggapan ya. 何西阿书第10章给我们看见什么呢？何西阿书第10章给我们看见一个不依靠神的人，或者是不依靠神的国家，他最后要自食其果。 Jadi pasal ke-10 ini memperlihatkan kepada kita seseorang maupun satu negara yang tidak bersandar kepada Tuhan, akibatnya mereka akan makan buah pahit sendiri. 那我把这个第10章由15节我分成2个大段。Pasal 10 ini ada 15 ayat, saya bagi
menjadi 2 bagian. 第一大段呢是从第1节到第8节. Jadi bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 那么第二段呢就是从第9节到第15节. Nanti bagian yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-15. 我们先看第一段. Kita lihat dulu bagian yang pertama, 第1节到第8节, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 这讲什么呢？第1节到第8节，第一大段我给他一个小题目. Jadi ayat 1 sampai ayat ke-8 saya memberikan subtema ya, subtema. 就是以色列是茂盛的葡萄树，果子多，但是越犯罪. Saya kasih subtema ini adalah Israel adalah pohon anggur yang subur, yang makmur. Buahnya banyak, tapi dosanya juga banyak. Nah, 这个第4章的题目，我给他用第12节做题目. Jadi tema untuk pasal yang ke-10 saya ambil dari ayat 12. 栽种公义，收割慈爱. Ya, tema untuk pasal 10 saya ambil dari ayat yang ke-12, yaitu menabur keadilan, menuai kasih setia. Jadi apa yang kita tabur nanti itu yang kita tuai. Ya, itu tema besar. 那个是第10章的题目. Ya, jadi di bawah tema ini ada tema kecil, ada subtema. 在这个大题目的下面有小题目. 小题目就是以色列是茂盛的葡萄树，果子多，但是罪恶也多. Ya, jadi subtema ayat 1 sampai ayat 8, Israel adalah pohon anggur yang makmur, yang subur, buahnya banyak, tapi juga dosanya banyak. 那圣经常常用很多比喻, di dalam Alkitab banyak pakai perumpamaan. 那么在这一章里面呢，这个葡萄树是比喻代表以色列. Nah, di dalam pasal 10 ini pohon anggur itu mengibaratkan Israel, ya. Pohon anggur mengibaratkan Israel. 那么以色列呢，在神的面前得福，为什么它会茂盛呢？这个葡萄树为什么会茂盛呢？因为上帝赐福。上帝怎么赐福呢？他们人口多，经济好，人口多，土地也肥沃。你看，种的葡萄结出很多很多的果子，除了可以自己吃，也可以拿来卖。Ya, bagaimana dikatakan bahwa Tuhan memberkati Israel, memberkati pohon anggur ini. Bagaimana Tuhan berkatinya? Penduduknya banyak, rakyatnya banyak, ya, dan ekonominya juga bagus. Lihat aja dikatakannya di dalam ayat pertama, ya. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang makmur, yang subur tumbuhnya. Jadi buahnya banyak. Buahnya banyak, bukan saja cukup makan, lebih dari cukup, bisa dijual. Dapat banyak duit kan? Jadi kamu jual. Jadi masing-masing pada nanam ya, bisa dijual ya. Bisa dijual juga bisa dijual di dalam negeri sendiri, juga bisa dijual ke luar negeri, seperti itu. Ya, jadi ekonominya bagus. 可是呢，他们没有感恩，没有向神感恩，没有向这个赐福的救主，没有向这个让他们的土地生长肥沃的神感恩，他们反而做出与神的心意相违背的事。Ya, jadi tanaman mereka, ya, hasil mereka itu bagus, mereka bukan saja tidak bersyukur kepada Tuhan, tapi sebaliknya mereka melakukan hal-hal yang membuat Tuhan menjadi marah. Ya, itu kan sangat jelek sekali ya. Udah diberkatin, nggak terima kasih sama Tuhan, malah membuat Tuhan jadi marah. Bagaimana membuat Tuhan menjadi marah?
Kita lihat itu di dalam ayat yang ke-10 ya. 茂盛的葡萄树结果子多，果子越多就越增添祭坛。我们知道以色列人不可以随便做祭坛，我要在这里做祭坛，我要在哪里？不是，如果你好好的看旧约圣经，这个以色列的祭坛一定要建立在耶和华名下。Saudara, mereka dikatakan buahnya banyak, mereka makin banyak berdosa. Bagaimana cara berdosanya? Mereka mendirikan banyak-banyak sekali mezbah. Saudara, kalau kita pelajarin Alkitab, kita tahu bahwa mezbah di Israel enggak boleh sembarangan. Saya mau bikin di sini, saya mau bikin di situ. Enggak boleh, saudara. Itu mesti di tempat yang ditetapkan oleh Tuhan, yang diakui oleh Tuhan. Seperti itu. Tetapi orang Israel 这个以色列人呢，随便照他们的心意。Ya, pada waktu itu orang Israel sesama mereka mau di sini mau di situ， 而且所献上的呢，不是单单为神，是为他们的偶像。Ya, bukan saja mereka sembarangan di tempat yang mereka mau, dan lagi korban-korban persembahan itu bukan diberikan kepada Tuhan, tetapi diberikan kepada patung-patung dan berhala-berhala. 你看，土地越肥沃，就越造美丽的柱像。Ya kan, ayat 1 di bagian belakang itu dikatakan makin baik tanahnya, makin subur, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Di dalam 10 hukum dikatakan apa? 4条诫命怎么样说呢？你不可以制造偶像。仿佛上天下地地底下. Dalam 10 hukum berkata apa? Tidak boleh membuat patung-patung ukiran apa saja yang menyerupai binatang-binatang yang di udara, atau binatang-binatang yang di daratan, atau binatang-binatang yang di bawah laut. Ya, nggak boleh bikin ukir binatang-binatang itu lalu kamu menyembah. Hari ini kan banyak orang menyembah patung-patung. Kalau kamu pergi ke night club ya, 你去那个夜总会有很多他们的装饰就是什么呢？牛头，很多牛头，4只头了，ya di apa night club itu saudara ya. Pajangannya kalau kamu perhatikan ada kambing, kepala kambing di situ, ya ada macan seperti itu. Saudara, itu semua ada disembah loh saudara. Taman udah disembah pai-pai itu, bukan sekedar hiasan, tapi ada penyembahan di situ. Nah, 这就是以色列人所做的。所以呢，上帝就很生气。在第2节，上帝说什么呢？在第2节，上帝说他们心怀恶意，现今要定为有罪，耶和华必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的柱像。Ya, ayat 2 dikatakan hati mereka licik, ini hati Israel ya. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Apa? Dia, yaitu Tuhan, akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka. Tuhan akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. 所以上帝非常不喜欢我赐福给你，你反而背叛我。Tuhan memberkati mereka, marah mereka apa ya? Mengkhianati Tuhan. Ya, bikin sembarangan banyak mezbah-mezbah, ya. Dan untuk dipersembahkan kepada berhala mereka. Tuhan bilang, saya hancurkan itu semua. Entah itu mezbahnya, entah itu patung-patung berhalanya, tugu-tugunya. Tugu ya, patung-patung Baal itu merupakan tubuh. Temporary saya sudah katakan itu, ini ya, itu merupakan alat kelamin pria itu saudara. Ya, itu sangat-sangat kotor sekali. Ya, Tuhan akan menghancurkan semuanya itu. Ayo 第2节，上帝说，以法莲呢，以色列相神心怀二意。Ya. Di dalam ayat kedua dikatakan hati mereka licik, ingin so licik kuisa. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan hati mereka itu bercabang. Mau bilang sama sekali tidak menyembah Allah, enggak juga. Allah nenek moyang mereka. Tetapi separuh hati. Ya. Jadi bahasa Indonesia menerjemahkannya hati mereka licik. Licik terhadap siapa? Licik terhadap Tuhan. Ya, taman kuisa. 向谁诡诈呢？向神诡诈, ya. Jadi mereka mau pegang dua ini. Tapi kita kelihatan lebih berat kepada Baal. 他们脚踏双板桥.
但是我们如果从读圣经，我们就可以看见说，虽然是两个桥，它都是桥，可是它更倾向什么？更倾向Bali. Kalau saudara baca, perhatikan, ya. Kayaknya mereka ini juga mau, oh ya enggak sama sekali dibuang kok. Nenek moyang punya kepercayaan kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhannya, kita udah pasal 10, sudah kan berasa mereka lebih cenderung kemana? Cenderung ke siapa? Cenderung kepada patung Baal, ya kan? Maka dikatakan di ayat-ayat yang ke-1, persembahannya untuk siapa? Persembahannya untuk apa? Untuk tugu-tugu berhala. 是给那个柱像啊，所以你看没有，茂盛葡萄树果子多，越发犯罪，ya kan? Pohon anggur yang rimbun, ya, yang segar, yang makmur, yang banyak buahnya, tapi juga malah makin banyak dosanya. 我再说，我们不要一直批评以色列，ya, jadi kita jangan, oh ini Israel gini. 今天很多人岂不是这样吗？ Bukankah hari ini juga banyak orang seperti itu, termasuk anak-anak Tuhan? 在他经济有困难，特别是经济困难，他们就寻求主，他们就来到礼拜堂啊。我们现在的祷告会是用 Zoom 呀，但是很多教会已经实体。Saudara, kebaktian doa kita sekarang masih pakai Zoom ya. Ada gereja juga pakai Zoom, tapi banyak gereja juga doanya sudah datang di gereja begitu. 你就会看见说，有很多人平常没有来聚会，他还没来；祷告会他不会来啊。可是当他一来祷告会的时候，他有困难，还好了，还好。Saudara, dulu kita kan masih ibadah semua raga ya, kebaktian doa juga raga. Jadi sekarang ada banyak yang udah kembali ke raga, tapi ada juga sebagian pakai Zoom. Gereja kita masih pakai Zoom ya. Nah, waktu masih pakai raga, saudara, ada banyak jemaat-jemaat, ya minggu masih datang lah begitu ya. Kebaktian doa nggak datang. Tapi ada satu hari kalau kamu lihat dia datang, itu ada urusan. Tapi saya pikir masih bagus ya. Masih bagus, ada urusan dan susah dia datang loh ke gereja. Tidak kayak Yuchun de Ge, tidak seperti merpati tolol. Ingat tak? 已经知道他有病，但是还是去到亚述王耶雷布王。Ya, ingat ya. Efraim melihat sendiri ada bisulnya, ada sakit. Cari dokter dong. Ya kan? Dia bukan cari dokter yang bisa menyembuhkan, dia bukan cari Tuhan, malah dia pergi mencari Asyur. Ya, yang nggak bisa menolong, mencari Asyur. Salah arah. Kayak apa? Kayak merpati tolol. Merpati kan pinter, dia tahu dong arah mau kemana-kemana ya kan, bisa kirim surat apa, merpati pinter. Tetapi di zaman Hosea itu merpati tolol, dia nggak tahu arah. Ya, dia nggak tahu arah. Sakit bukan cari Tuhan, cari kepada manusia. Akhirnya manusia bisa nyembuhin nggak? Manusia nggak bisa nyembuhin. Raja Asyur juga nggak bisa nyembuhin. Ya, jadi saudara, bagaimana kita melihat satu hal ya? Banyak orang lihat nggak tahu. Oh, mengkritik, salah kritik. Yang mesti dikritik nggak dikritik, yang mesti nggak usah dikritik atau memang dia nggak benar, tapi kita harus bisa mengimbangi. 有的时候我们不会看人，不会看事。刚才我不是说吗？有些人从来没有参加祷告会，他一来的时候，他有问题。我觉得还是好。有问题你就找神啊，是不是？你不要找偶像。Jadi tadi saya katakan ada orang biasa nggak ikut kebaktian doa. Ini waktu lagi raga ya. Nah, waktu dia, tapi satu hari dia ikut, dia datang, karena dia ada susah. Entah susah kerjaan, entah susah sakit, nah, apa aja yang ada masalah, datang. Ya. Nah, saya bilang, jangan ketawain mereka. Dia bagus juga. Ya kan? Dia masih ingat nama Tuhan.
Dia tahu arah nih, dia tahu nih, ini ada bisul nih. Datang ke gereja cari Tuhan. Dia nggak cari berhala. Ya, jadi jangan ketawain. Kadang-kadang kita lihat orang udah lama nggak datang ya, mulut kita jaga ya, mau kaiwan gitu ya. Semua folk pani choi lai. Kita kalau lihat ada orang udah lama nggak datang, dia datang ya, kita nyindir dah. Bagaimana orang? Mungkin dia hari itu dia datang terus. Angin apa ya hari ini? Angin apa? Saya pernah digituin, saya bilang angin sorga. Tentu bukan ini ya, bukan gereja kan sama Tuhan pasti datang ya. Jadi ada saat-saat seperti itu. Angin apa? Angin sorga lah. Memang jangan hati-hati ya, kalau ngomong hati-hati. Ngomongin kita jangan ada duri loh. Walaupun dia begitu, biasa-biasa dia nggak ingat Tuhan, nggak apa-apalah. 我们不是看见很多吗？ 呀，人在患难的时候就来到主的面前，可能就是他一生的转机，可能他没有，那个是他忘恩负义，那是他跟神的事情。Ya, saudara, kadang-kadang kita melihat ya orang ya, udah lama datang, belakang dia datang, jangan ketawain, jangan nyindir. Mungkin dia datang kali itu satu titik tolak di dalam hidup dia. Mungkin dia kembali ke Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tetapi kalau tidak bagaimana? Oh, udah senang, banyak juga yang begini. 问题没有了，他也不来了。Ada ya orangnya susahnya udah hilang, kerjaan udah dapat, ya ekonomi udah bagus, dia juga nggak datang ke kebaktian doa. Itu urusan dia sama Tuhan, ya, urusan dia sama Tuhan. 我在教会牧会这么久，我就看见很多，我经历很多这样的事情。Ya, saya jadi hamba Tuhan di satu gereja ini, ya, sudah lama. Saya tahu mengalami banyak perkara, ya. 很多人在年少的时候, waktu masa muda remaja dia datang, aktivis nih. Tahu lah 青年, udah pemuda udah kerja cari duit, dia udah pacaran ya. Pacaran juga amanya nggak kenal Tuhan, atau juga yang udah ya asal Kristen aja begitu, ya kan? Nah, mau kawin nih. Gimana nih? Jadi waktu dia udah kuliah, udah mulai kerja, udah nggak ke gereja. Datang gandeng pacar. Musa mau kawin nih, ini mau berkatin nggak? Ayo, dia datang dia udah gandeng pacar. Dia mau kawin di gereja dong, kan mesti nanti catatan sipil gitu ya. Jadi dia mau bimbingan pranikah Chen Fu Tao, ya kan? Nah, ayo, tata air namanya sausi lah. Ada kalanya pacarnya belum dibaptis nih, belum mandiin dulu bilang gitu ya. Mesti ikut kelas katekisasi, ya kan? Dan itu ikut bimbingan pranikah. 很久，有一个就是讲很久没有来，所以当他们来的时候， waktu mereka datang mau ikut bimbingan pranikah, 两个都是新主的呀，少年人在我们教会，remaja di gereja kita, udah pemuda hilang dong, atau kemana? Ya, waktu mau kawin datang. 所以呢，我没有马上给他们分钱辅导， saya nggak langsung kasih bimbingan pranikah. 我先把他们带到神的面前， saya bimbing mereka, ya kan, datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, ya kan, mengakui dosa kesalahan mereka. Saya bilang kamu udah terlalu jauh atau kemana? Jadi nggak bisa langsung bimbingan pranikah. Kenapa? Karena mereka udah jauh dari Tuhan, hidupnya udah banyak menyimpang. Lalu menikah, nanti bawa masalah ke rumah tangga. Cuma, 他们离开神很久了，他们没有照着神的旨意生活，然后进入到婚姻里面，这婚姻一定有问题。Pernikahan gitu pasti banyak masalah. Ya, 所以呢，还没有婚前辅导之前呢，我就怎么样呢？我就好好的先 帮助他们重振他们的属灵的生活， bantu mereka untuk menata ulang hidup kerohanian mereka, berdoa, ya kan, mendekatkan Tuhan, hari Minggu harus beribadah dengan teliti. 感谢上帝有不少这样的人，以后就是借着他们的婚姻，他们生孩子各方面，他们也觉得需要神，他们来，一直到今天很多，我不说这个啊，我感谢上帝。 Ya, ada banyak yang demikian ya, sampai sekarang tetap di gereja, mereka udah punya anak, mereka juga butuh anak sakit ini itu, istri hamil 9 bulan udah didoain kan ya begitu ya. Puji Tuhan mereka datang. Tetapi, ada yang tidak.
ada yang tidak. Udah kawin, udah paling satu sebulan kali, udah nggak muncul lagi. Ya, 有的时候我从他们的行动我会看见, ada kalanya dari gelagat mereka saya udah bisa tahu, ini bakalan udah gitu nggak datang. 但是我不能够因为这样我就没有去服侍他. Tidak karena demikian lalu saya tidak melayani, saya tetap melayani. Sebagai hamba Tuhan, saya melayani dengan tulus. 身为神的仆人，我很怎么样呢？很真诚的呀，来帮助他们，来辅导他们。他们以后怎么样？他们跟神的事情，如果他们没有感恩，ya, nantinya kalau mereka nggak berterima kasih kepada Tuhan, dan mereka meninggalkan Tuhan lagi, itu urusan mereka sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan sudah membimbing mereka, ya kan? Kan bukan kayak anak kecil, bukan kayak itu apa kerbau dicucuk ini, oh gitu, nggak bisa begitu. Kita ikut Tuhan bukan begitu, mesti dari dalam hati, ada kesadaran sendiri, ya. Ya udah, hai saya cukup, ada anak yang mau udah mau sekolah nih di luar negeri, belum dibaptis, dibaptis, tidak apa-apa. Ya pesan, kamu di luar negeri, kamu bebas, di luar negeri ya. Saya ingat kamu milik Tuhan, nggak boleh sembarangan. Ya minggu lalu kan kita doain ya, pemuda-pemuda kita, 我们的青少年在国外读书的，叫他们不要忘记他们是属于神的人. Ya kita doakan pemuda remaja yang kuliah di luar negeri ya, atau yang sudah mulai bekerja di situ. Kita doakan sama mereka, jangan lupa mereka adalah anak Tuhan. 为他们祷告，让他们敢与众不同，过一个圣洁的生活。Kita doakan supaya mereka walaupun hidup di dunia yang bebas, sebebas-bebasnya, tapi kita doakan supaya mereka bisa tampil beda. Di luar negeri udah banyak, belum kawin, udah tinggal sama-sama, udah tidur seranjang, itu udah sering yang begituan. Doakan anak-anak kita, remaja kita, jangan demikian. Kalau kamu punya anak, punya cucu, ingatkan mereka. Ya, seperti itu. 所以我们倒回这里，你看以法莲是茂盛的葡萄树，但是他们越发犯罪。Bisa nggak sih kebayang? Ya, Israel itu pohon anggur yang riuk tumbuhnya, yang subur, yang banyak buahnya. Tapi kok jadi hasilnya akhirnya berdosa. 所以他们是在恩典里面堕落。Ya, di dalam Mazmur ya dikatakan Tuhan berkati mereka, malah mereka jatuh, ya, mereka berdosa di dalam anugerah Tuhan. Saya tanpa entian naci. Kalau anugerah saya, kata Tuhan, membuat kamu menjadi jatuh, saya ambil anugerah itu. Lebih baik tidak ada anugerah, ya, diberkati, malah jadi sombong, ya kan? Jadi sombong. Jadi membangkang, ya, jadi nggak terima didikan, nggak terima ajaran Tuhan, saya ambil, saya cabut. Supaya kamu sadar, asalnya kamu bagaimana sih? Ini tangcu nih semacam. Kadang-kadang kita terlalu enak ya, kita terlalu sombong. 所以上帝说什么呢？上帝说我要拆毁他们的祭坛，我要拆毁他们的柱像。Maka Tuhan berkata, aku akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka dan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. 我们再看他们怎么样败坏, kita lihat lagi bagaimana kebejatan mereka. 第三节，他们心里说，我们没有王，因为我们不敬畏耶和华，王能够为我们做什么呢？ Ayat ketiga kita lihat lagi pembangkangan mereka bagaimana ya. Mereka berkata, sungguh sekarang mereka berkata kita tidak mempunyai raja lagi, padahal ada raja ya. Sebab kita tidak takut kepada Tuhan dari mulut mereka. Loh, saya nggak takut sama Tuhan. Waduh, apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? 所以呢，第三节给我们看见两件事， ayat ketiga ya menunjukkan kepada kita dua perkara. Yang pertama mereka bilang kita nggak takut, kita nggak hormat sama Tuhan. Yang kedua kita juga nggak takut sama raja. Raja bisa berbuat apa sih? 承认他们的北王，我不是说没有个好料。Memang benar raja mereka nggak baik. Tempatnya saya bilang ya, raja utara itu ada 20 ya, 20 itu telur busuk.
20个王都是不好，南国有好有坏. Yang selatan Yehuda ada raja yang baik, juga ada raja yang jahat. Tapi yang di utara semua jahat. Jadi rakyatnya juga bilang, raja bisa berbuat apa? 是啊，他们的王不能够保护他们， raja nggak bisa melindungi mereka. 所以他们去向埃及啦求救啦，他们向亚述啦求救啦。 Ya, karena raja nggak bisa melindungi, raja kan harus melindungi rakyat dong, nggak bisa melindungi, maka rakyatnya pergi kemana? Pergi ke Mesir lah, ya, pergi ke Asyur lah. Harusnya bagaimana? Udah lihat raja nggak bisa nolong, ke Tuhan dong, rajanya yang di atas, nggak juga. Jadi kacau ya mereka ya. Memang, ya, raja nggak bisa nolong mereka. Tapi sekali lagi, jangan salah alamat. Jangan jadi merpati tolol. Datang ke Tuhan dong. Ya. Mewang, nggak ada raja. Raja bisa berbuat apa? Emang raja nggak bisa berbuat apa-apa. Karena rajanya juga nggak hormat sama Tuhan. Sang liang bucan sia liang wai. Ya kan? Kalau yang atas nggak benar, bawah juga miring-miring semua. Jadi rakyat juga punya tanggung jawab. Renming ya ingka yu zeren. Kita jangan salin pemimpin aja. Pemimpin kalau nggak baik, kita pribadi datang dong ke Tuhan. Ya kan? Nah, ini keadaan mereka. Jadi, 他们的情形, ya, 第3节, 因为他们心中无神，就目中无人, so. Ini rakyat dalam hatinya nggak ada Tuhan, ya matanya juga nggak ada orang. Ini peribahasa Mandarin, peribahasa Chinese ya. Mu sing chung usan, hatinya nggak ada Tuhan, mu chung uran. Tuhan aja nggak ada di hati dia. Manusia aja siapa saya nggak kenal sama kamu. Nah, gitu loh. Tuhan aja nggak ada di hati dia. Kalau udah Tuhan nggak ada di hati dia, dia lihat orang juga udah, apa sih kamu? Seperti itu. Dia udah ngaco ini, ya.我们看第4节 ayat keempat. 他们违例月说谎言，起假誓，因此灾祸这发如苦菜滋生在田间的驴沟中. Di dalam ayat yang keempat dikatakan mereka membual, ya, mereka membual. Di dalam bahasa Mandarin mengatakan mereka berdusta, ya, berdusta membual. Membual juga dusta dong, nggak benar kan, ya kan? Membual, mengangkat sumpah, sumpahnya sumpah dusta. Maka jangan barang sumpah ya, aduh, sumpah, kalau nggak ini biar gue disambar geledek. Dia tahu dia nggak akan disambar geledek, ya kan? Bukan nggak ada orang itu langsung, tapi jarang yang kayak gitu kan? Ya, jadi udah ngebohong, berani sumpah, berani pakai nama Tuhan, waduh, celaka. Kalau kita jadi Tuhan bagaimana? Gue pijit dia gitu. Nyumpah-nyumpah pakai nama Tuhan lagi. Ibu-ibu saya kasih tahu, kalau Tuhan begitu hari ini di dunia nggak ada orang. Kamu dan saya berapa banyak sering kali salah. Kalau begitu salah Tuhan langsung jebret, nggak ada manusia di dunia. Oh, kalau gitu Tuhan takut ya gitu ya? Bukan Tuhan takut. Takut apa sih Tuhan? Kenapa nggak langsung nih? Minggu lalu saya khotbah di gereja luar. Habis khotbah ada orang tanya sama saya, Muse, ini dunia udah jahat ya, setan jahat ya. Kita jadi susah. Kenapa nggak dihancurin aja? Dia bilang gitu ya. Saya bilang kalau kamu jadi Tuhan langsung hancur ya, saya bilang ya. Kalau gitu, kamu hari ini juga nggak ada di sini, saya juga nggak ada di sini loh. Ya kan? Bikin banyak susah gini-gini. Jadi nyalain Tuhan. Saya bilang kamu menjadi Tuhan ya. Tuhan bukan begitu. Kayaknya kamu bukan Tuhan loh. Saya juga bukan Tuhan. Enggak langsung dosa itu adalah renai. Itu adalah kebaikan dan kesabaran Tuhan. Enggak sekali salah mati. Enggak ada orang di dunia. Pemasmur kan berkata, kalau Tuhan betul hitungin dosa nih, ya, hari ini nggak ada satu orang bisa berdiri di hadapan Tuhan, tahu nggak? Kita harus ngerti. Ingat hapuran sesen. Orang itu nggak kenal Tuhan, katanya udah dibaptis. Saya bilang, kamu nggak percaya Tuhan loh.
Saya bilangin sama Tuhan, dia nggak percaya Tuhan. Udah dibaptis, dia nggak percaya. Saya bilang. Ingat hasok, cuma kenan. Setelah cuma nengkau fuho, orang udah mati kenapa bisa bangkit? Saya bilang, kenapa kamu ngomong gitu? Ingin pun nengkau kan? Nggak ada orang yang bisa bikin udah mati bangkit kan? Mei itu dan nengkau jauh dan fuho sama? Ya dong. Sekarang bilang bangkit, maka nggak mungkin. Saya bilang kamu samain diri sama Tuhan ya. Ni pasen, ni pani zhi tang zuo shen sama. Ingin ni bu hui, ingin ren bu hui. 教死人复活，所以上帝也不能够了。我说你根本不相信，你不知道神是谁。Jadi kamu bilang bagaimana mungkin orang bangkit? Dia bilang udah busuk begitu kan ya. Mana bisa bangkit? Saya bilang kamu nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa, Tuhan juga nggak bisa. Tuhan sama dong sama kita. Buat apa percaya Tuhan? Iya kan? 所以大抵的来说，他是没有相信神，不认识神。我怕有些基督徒信主很久仍然不相信神. Saya takut kalau ada orang katanya udah percaya Tuhan gitu lama tetap nggak beriman kepada Tuhan. 怎么可能？他死了，腐烂了，怎么能够复活？你不能够，他能够。我们要质量，我说，udah busuk mana bisa bangkit? Saya bilang tahu diri lah. Kita nggak bisa karena kita manusia, dia Tuhan. Kita nggak bisa, dia bisa, maka kita mau percaya kepada dia. Ta nengkau, 我们不能够，所以我们要相信他，这就是神。姐妹kita harus kenal. Maka kenapa kita mau belajar firman, saudara? Supaya kita kenal Tuhan. 为什么我们要读圣经？为什么我们要读圣经？让我们能够认识神。不要我信主30年、50年. Jangan bilang saya udah percaya kepada Tuhan udah setengah abad. Saya udah umur 80 nih, masa saya nggak kenal Tuhan? Dari kecil saya ikut sekolah minggu, nggak tentu. Kalau kita nggak baca firman, kita pikir begini, jadi kita mengkotakkan Tuhan. Tuhan, kamu mesti gini, kamu mesti begitu. You siapa? 这就是很多人就是这样的, banyak orang itu demikian, saudara. Ya, 所以呢，你看他们怎么样呢？ Mereka bersumpah ayat 4 ya. Mereka bersumpah, sumpahnya dusta. Sumpah kan pakai nama Tuhan dong, ya kan? Pakai nama Tuhan dong. Kalau kita sumpah yang lebih besar dong, ya kan? Kalau ini Tuhan gini. Ada nggak? Kalau kita sumpah, saya sumpah kalau saya nggak benar saya digigit semut. Nggak ada lah. Semut kecil apa artinya? Ya, waduh kojang, jangan kalau saya betul mencuri, saya betul dusta, biar saya digigit semut. Nggak ada yang kayak gitu. Meyo, ya. Kalau saya benar saya mencuri saya ini biar disambar geledek gitu dong ya. Geledek begitu. Biar Tuhan cabut nyawa saya gitu kan. Ya kan? Udah pakai nama Tuhan, dustanya apa? Sumpahnya dusta. Ta qi shi xu huang de jia se. Berarti kan dia nggak kenal Tuhan nih. Dia nggak tahu Tuhan siapa nih. Ya kan? Nah, mengikat perjanjian, ya. Sumpah dusta mengikat perjanjian, dia nggak jalanin janjinya. Sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas. Pohon upas itu pohon yang pahit sekali itu, lebih pahit dari pepare. Ya, di alur-alur ladang. Ya, so ini kan 怎么样? 他们跟神立约，可是他们破坏这个约。Mereka Israel kan umat perjanjian, ya kan? Nenek moyang mereka, ya, pernah berjanji sama Tuhan. Turun temurun anak cucunya juga mau ikut Tuhan. Sekarang mereka sudah merusakkan janji itu. Mereka nggak pegang janji. Maka Tuhan bilang apa? Sang Tiso, 我要刑罚你，怎么样刑罚你呢？直到灾祸，你看第4节，因此灾祸这法好像苦菜，滋生在田间的乳沟中。Jadi mulut kamu penuh dengan ini, penuh dengan dusta ya. Jadi Tuhan bilang gimana? Saya akan membuat apa? Menumbuhkan pohon-pohon apa itu? Pohon-pohon yang pahit itu, sayur-sayur pahit. Ya, itu sayur-sayur pahit. Di mana? Di parit-parit kamu. Upas itu pahit ya. Jadi di got-got ya, di parit-parit kan ada air-air gitu ya, tumbuh-tumbuh. Bukan tumbuh kangkung yang kita terus makan. Ya. Dulu waktu zaman-zaman susah ya, ingat nggak? Ada satu itu
Jalanan penuh ditanamin kangkung. Lupa kali ya, 20 tahun yang lalu, saudara. Udah lupa, saya ingat. Rajin amat nih. Pinggir-pinggir jalan gitu loh, trotoar yang pakai itu. Ditanamin kangkung karena hidup susah. Bukan nunggu kangkung. Nunggu pohon apa? Nunggu pohon upas itu yang pahit. Ya. Nunggu yang begitu pahit. Di alur-alur ladang. Dari tadinya apa? 刚才说茂盛的葡萄树什么？现在在那个离沟哪里都有嘛，到处都是苦菜。Parit kan di mana-mana juga ada. Jadi di mana-mana itu tumbuh pohon upah. Ya. Pahit sekali upas. 第5节，撒玛利亚的居民必因为不雅文的牛犊惊恐，崇拜牛犊的民和喜爱牛犊的祭司，都必因荣耀离开他们。Penduduk Samaria gentar. Ya, Samaria adalah ibu kota Israel yang di utara. Samaria是北国以色列的首都。Ya, jadi penduduk Samaria gentar, gemetar, ya, mengenai anak lembu Bet Awen. Rakyat akan berkabung. Imam-imam, ya, imam-imam meratap, imam nangis, ya, imam nangis. Sebab kemuliaan sudah beralih dari mereka. Ya, 以色列分裂之后，北跟南，北国我打从一开始就已经跟金牛犊扯上关系，特别是在伯特利。伯特利是什么？伯特利的意思就是神的家。在伯特利是一个值得纪念的地方，为什么呢？因为他们的祖宗雅各曾经在伯特利跟神立约，所以很神圣的一个地方，值得纪念的神圣的地方。可是后来呢，伯特利却变成拜牛犊的地方。Ayat 5 ini, ya, saudara. Dikatakan penduduk Samaria gemetar, ya, mengenai anak-anak lembu Bet Awen, rakyatnya berkabung. Imam-imam mereka menangis, meratap. Kenapa? Karena kemuliaan sudah beralih dari mereka. Saudara, kata Bet Awen ini, Samaria, kita lihat ayat yang ke-5 ya. Ayat yang ke-5 dikatakan penduduk Samaria kan ibu kota yang di utara tuh, gemetar, ya, mengenai anak lembu Bet Awen. Bet Awen, saudara, Bet Awen itu Betel. Sinonim Betel. Saudara, Betel ini adalah tempat yang sakral dulunya. Tempat yang sakral yang patut diingat. Ya, 这是值得纪念神圣的地方. Kenapa sakral? Kenapa patut diingat? Karena nenek moyang mereka, Yakub, pernah di Betel. Betel ini artinya rumah Tuhan. Ya. Nah, nenek moyang mereka, Yakub pernah di Betel tuh berjanji kepada Tuhan. 当雅各逃难的时候，他觉得前途渺茫，他不知道怎么样，他就在那边呢，他就跟神立约。Ya, jadi waktu nenek moyang mereka Yakub melarikan diri dari abangnya Esau yang mau bunuh dia, mau lari ke rumah omnya gitu ya, saudara. Jadi dia harus jalan lama, saudara, berhari-hari, ya. Saudara, dia tinggal di mana? Dia tinggal di padang gurun. Dia merasakan hari depan begitu remeng, ya, nggak tahu hari depannya bagaimana. Ya, ada rumah nggak bisa tinggal di rumah karena abangnya mau bunuh dia, karena dia juga nipu abangnya. Nah, saudara, dia dalam keadaan yang nggak tahu bagaimana hari depan. Disitulah dia ikat janji sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan pimpin saya nih, kasih saya makan dah, nggak usah kaya lah, kasih saya makan, kasih saya pakai, lindungin saya mau ke rumah om nih, nggak tahu kapan pulang. Kalau nanti satu hari Tuhan pimpin saya pulang, engkau jadi Tuhan saya. Berarti sampai detik itu, Tuhan, papa mamanya masih bukan jadi Tuhan dia, tahu nggak?
Perhatikan, kamu percaya Tuhan, anak kamu, Yesus adalah Tuhanmu, apakah Yesus juga anak Tuhan anak kamu? Tuhan cucu kamu? Enggak tentu. 所以他说，如果你保护我，给我吃，给我穿，有一天不知道什么时候，你带领我平平安安回到我的父家，我就要以你为我的神。上帝听他的祷告，这就是在伯特利。Saudara, Tuhan dengar, walaupun doanya juga kayak orang transaksi ya, kayak orang dagang gitu ya. Kalau kamu begini saya gitu ya, ada syarat sama Tuhan. Tuhan juga kasihan, oke. Ya, dia bilang, Tuhan kalau Tuhan lindungin saya, kasih saya makan, kasih saya pakai, nggak tahu kapan ya, pokoknya satu hari kalau Tuhan pimpin saya pulang nih ke rumah bapak saya, engkau jadi Tuhan saya dah. Oke. Nah itu Betel. Waktu dia mimpi ya, tapi waktu dia bangun, dia bilang, 这是很可怕的地方，这是神的殿。Nah maka, 所以那个叫做伯特利。Saudara, itu Yakub mendapat mimpi itu dari Tuhan. Tuhan berbicara dulu pakai mimpi. Karena apa? Karena belum ada Alkitab, saudara. Sekarang jangan cari-cari mimpi-mimpi ya. Ini semua di sini, saudara. Waktu itu belum ada Alkitab. Jadi dia janji sama Tuhan. Tuhan pimpin saya. Kasih saya makan, kasih saya pakai. Saya nanti akan engkau jadi, bukan hanya Tuhan papa mama saya, tapi Tuhan saya juga. Tuhan dengar, saudara. Walaupun itu kayak transaksi ya, Tuhan dengar. Jadi waktu, dia bangun. Ini mimpi. Tapi mimpi itu memang dari Tuhan. Yang itu ya saudara ya. Jadi dia bilang, dahsyat ya. Ada Tuhan di sini. Jadi itulah tempat dinamain Betel. Betel itu rumah Tuhan. Karena dia lihat ada malaikat Tuhan naik turun di tangga. Seperti itu. Nah disitulah di Betel lah, Yakub, nenek moyang mereka, mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tempat yang bagus kan. Ya kan, tempat yang penuh dengan memori. Ya. Tempat yang sakral. Tahu-tahunya belakangan waktu sudah sampai zaman Hosea atau setelah zaman Hosea itu udah jadi tempat menyembah berhala. Nah, 已经成为以色列人拜拜的中心。记得吗？耶罗波安在北国做王的时候，他怕以色列人他的子民南下，是吗？纪念想念大卫家。是吗？去到耶路撒冷朝圣，他说不必去花钱，你们就在这里。Ingat Yerobeam, raja utara, waktu mereka habis pecah, dia jadi raja yang utara pertama, Yerobeam. Begitu jadi raja, dia udah takut. Tuhan kasih dia jadi raja loh. Bapaknya bukan raja. Kalau dulu kan raja keturunan. Bapak bukan raja. Tapi Tuhan kasih dia kesempatan jadi raja. Setelah jadi raja dia nggak bersandar kepada Tuhan. Dia takut rakyatnya nanti. Kan orang Israel laki-laki 1 tahun 3 kali ya. Mesti ke Yerusalem. Ya kan? Beribadah berziarah itu loh saudara. Dia takut nanti keseringan gitu. Hati rakyatnya ini condong kepada dinasti Daud. Karena Daud raja baik kan. Waktu itu kan cucunya Daud. Takut. Makanya bilang nggak usah ke Yerusalem, di sini aja. Jadi di mana? Mau kasih korban mezbah di mana? Nah dia bikin di 2 tempat. Ayo PR. Di mana? Ini pulangin saya lagi ini PR. Beteli Hetan. Bikin 2 tempat mezbah, nggak boleh sembarangan, tapi dia raja, dia bikin sembarangan. 1 di Betel, nih, 1 di Dan. Di negara sendiri aja, jangan ke Yerusalem, mahal ongkos, naik berapa dia naik bajai ke gereja, naik bajai, buang duit. Naik Transjakarta, lama, buang duit, buang waktu. Gitu kan? Sekarang baiknya nggak ke gereja, jauh-jauh, buang duit, buang waktu. Gitu ya. Emang nimen aja. Zaman Yeroboam udah begitu, jangan susah-susah. Buang duit, buang waktu, kan mesti nginep lagi loh, ayo. Setahun 3 kali. Penginapan, berapa duit? Udah di sini aja. Ini 1 boleh pilih lagi. 1 di Betel, 1 di Dan. Ayo mau kemana? Jangan ke Yerusalem, tau nggak? Beteli, Betel, 神的家, rumah Tuhan, 变成拜偶像的中心, jadi pusat penyembahan
patung berhala. Itu ayat yang kelima. Kita lihat, 我们接下去看，还有呢，第6节 ayat yang ke-6 kita lihat ayat yang ke-6. 人必将牛犊带到亚述做礼物，献给耶雷布王。以法莲必蒙羞，以色列必因自己的计谋惭愧。Ayat yang ke-6. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur. Siapa yang bawa? Efraim bawa anak lembunya ke Asyur. Ngapain? Dijadikan persembahan kepada Raja Agung. Raja Agung itu Raja Asyur. Efraim akan menanggung malu. Israel akan mendapat malu karena rancangannya. 这个讲什么呀？为什么以法莲把他的牛犊带到亚述？他不是拜牛犊吗？现在为什么把他的牛犊带到亚述呢？献给亚述王呢？ Saudara, Efraim ini kan menyembah berhala banyak ya. Salah satu berhala ada patung tugu, ada anak lembu, ya kan? Disembayang anak lembu. Nah sekarang dewanya ini, anak lembunya dibawa ke Asyur, dikasih Raja Agung, dipersembahkan sebagai persembahan untuk Raja Agung. Kenapa? Kok dewanya dibawa dikasih orang? 因为牛犊不能够救他呀, karena anak lembu enggak bisa menyelamatin dia. Ya, Efraim sembayang-sembayang nih ya, kasih korban anak lembu enggak bisa nyelamatin Efraim. Jadi dibawa ke Asyur, dipersembahkan ke Asyur. Artinya apa? 他们把牛犊献给亚述王，表示什么呢？ 表示亚述王比你的牛犊更厉害。Saudara, anak lembunya dewanya ini ya dibawa ke Asyur, dipersembahkan kepada Raja Agung, Raja Asyur. Artinya Raja Asyur itu, Raja Agung lebih hebat daripada lembu kamu. Malu nggak itu? Maka dikatakan, 在第6节说什么呢？ 以法莲必蒙羞，以色列必因自己的计谋惭愧. Itu ayat 6. Ya, Efraim akan menanggung malu. Apa? Dewanya nggak bisa nolongin dia. Sekarang dia bawa dewanya dipersembahkan ke Raja Asyur. Nah, 我告诉你，从前的人如果打仗失败， kalau dulu ya waktu perang ya， 失败的国家要把他们的神明给战胜的国家，表示说什么？我的生命输给你的生命，所以要交给他。Saudara, orang zaman dulu gini ya, A dan B perang. Nah, negara yang kalah perang harus membawa patung berhalanya dipersembahkan kepada negara yang menang. Artinya apa? Artinya dewa saya kalah sama dewa kamu. Itu sebabnya. 第7节 ayat yang ke-7, 至于撒玛利亚，他的王必灭没，如水面的沫子一样。呀，如水面的沫子一样，在第7节，呀，第7节 ayat yang ke-7， 至于撒玛利亚，他的王必灭没，好像水面的沫子一样。Ayat 7, Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Kalau ranting terapung di air, ya, 这个树枝掉在海里面那么这个海不是有海浪吗？ Ya, 那个树枝就随海浪飘来飘去了。 Saudara, kalau ranting udah jatuh ke air, saudara, terapung-apung dong rantingnya. Apalagi ranting kosong, ranting yang ada masing padat juga dia terapung-apung. Apa artinya? Semua 飘来飘去，什么意思呢？ Apa artinya呢？ 无能为力，任这个潮水不论带我这路，我没办法了。
Terapung-apung di air itu apa artinya? Udah nggak berdaya. Kalau berdaya bagaimana? Kalau orang bisa berenang tuh saudara, gimana? Dia berenang dong, air begini kan ya. Dia dilawan arus dong, dia berenang. Ya kan? Ada kekuatan dong dia berenang. Kalau saya yang nggak bisa berenang nih, ya. Itu ada, nggak tahu mau dimanain. Orang nggak bisa berenang, dibawa kemana juga orang tahu dah. Artinya udah nggak berdaya. Ya, 所以撒玛利亚的王呢，飘在水面，没办法。Raja aja udah nggak berdaya, terserah dah mau dibawa kemana juga. Harus ke sana, harus ke sini, saya ke sini. 这是他们的情形，呀。第8节，亚文的丘坛是以色列取罪的地方，必被毁灭，荆棘蒺藜必长在他们的祭坛上。他们必对大山说：“遮盖我。”对小山说：“倒在我的身上。” Ayat ke-8, bukit-bukit pengorbanan awen to Bet Awen, ya, yakni dosa Israel. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan demikian ya. Mezbah Bet Awen adalah tempat orang Israel berbuat dosa. Lucu ini ya. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung, timbunlah kami. Kepada bukit-bukit, runtuhlah, timpah kami. Mana ada orang minta gunung menimpah dia. Kenapa? Gunung timpah mati dong. Mendingan dia mati. Daripada menghadapin muka Tuhan yang murka. Mendingan saya ketimpa gunung dah. Bukit runtuh, tiban aja saya. Daripada saya mesti ngadepin murka, bisa bayangin? Kalau nggak gini kita ngatain, Tuhan marah gimana ya? Gimana Tuhan marahnya? Oh kayak itu mukanya begini. Nah, jadi dikasih contoh seperti ini. Mau tahu Tuhan marah gimana? Hebatnya, ngerinya. Ngerinya sampai orang bilang, biar gunung timpa saya. Biar bukit timpa saya. Jadi mati ketimpa. Daripada saya mesti lihat muka Tuhan yang marah. Takutan yang mana? Kita nggak tahu, kita lebih takut, kalau itu, gunung ketimpa, aduh ada gempa, saya takut. Memang menakutkan, tapi Al-Has tahu, lebih takut kalau Tuhan lagi marah. Karena gunung ciptaan Tuhan kok. Ya kan? Bukit-bukit, gunung-gunung ciptaan Tuhan. Lihat ciptaan Tuhan aja nggak tahan, apalagi lihat Tuhannya. 你看见神所造的山这个山坡啦、球山丘啦。你就受不了，何况是你看见造山的上帝。Di Al-Tuhan, di 9 节到15节, bagian yang kedua, ayat 9 sampai 15. 小小的题目是什么？ subtemanya apa? 以色列将面临战争，这个是未来的战争的宣布。Ayat 9 sampai ayat 15, subtemanya adalah Israel akan mengalami peperangan. Nah, ini akan, belum terjadi, tapi dikasih tahu dulu, diumumkan dulu. Kenapa? 让我们再次看见神的慈爱。姐妹， biar sekali lagi kita melihat cinta kasih Tuhan. Ya. Di dalam mengumumkan peperangan nih, Tuhan masih kasih nasihat. Ntar kita lihat lanjutnya. Ya. Di 9 节, di 10 节, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. 以色列啊，你从基比亚的日子以来，时常犯罪。你们的先人曾在那里，现今住基比亚的人以为攻击罪恶自备的战士临不到自己，我必随意惩罚他们。他们为两样的罪所缠绕，列邦的民必聚集攻击他们. Ya, ayat 9 dan ayat yang 10. Di sini dia katakan sejak hari Gibea. Ingat Gibea ini tempo saya pernah katakan ya, udah pernah bikin PR ya. Sejak hari Gibea engkau sudah berdosa, hei Israel. Di sana mereka bangkit dan melawan.
tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka. Apabila mereka dihajar, mereka salahnya yang berganda. Salahnya itu double. Bahasa Mandarin mengatakan mereka ada 2 kesalahan. 姐妹们，上帝会用战争来惩罚他的百姓，来惩罚外邦，不一样的，呀。上帝会用外国的侵略者作为审判他子民的工具。Perhatikan, saudara, Tuhan bisa memakai peperangan untuk menghukum dosa. Banyak peperangan-peperangan karena dosa, saudara. Ya, jadi Tuhan bisa memakai peperangan untuk menghukum dosa. Dan Tuhan bagi Israel, Tuhan bisa pakai negara-negara lain untuk menghajar, mendisiplinkan umatnya. Ya. Jadi negara-negara lain bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat, sebagai instrumen untuk menghajar, untuk mendidik anaknya. Jadi banyak peperangan itu karena dosa manusia, saudara. Dosa anak Tuhan dan juga dosa orang-orang dunia. Ya, maka sering ada gempa terjadi, sering ada peperangan terjadi. 上一次我们不是提过吗？这个基比亚是士师时代发生严重的罪案的地方，是吗？强盗横行在基比亚，同性恋，而且是以色列家兄弟战争的地方，便雅悯族差不多灭族，因为他们轮奸这个利未人的一个妾，是吗？引起以色列的众怒。Ya. Saudara, kita kan pernah bicara tentang Gibea. Waktu zaman hakim-hakim, ya, jauh sebelum zaman Hosea nih, zaman hakim-hakim. Ingat Gibea, di Gibea ini pernah terjadi kasus. Ya, kasus apa? Kasus bukan bunuh satu orang. Kasus perang saudara itu, saudara. Karena Gibea tempat itu banyak perampok, banyak dosa homoseksual, banyak dosa-dosa pemerkosaan, ya kan? Itu gundik orang Lewi, ingat nggak? Diperkosa bukan sama satu orang, sama beberapa orang dari suku Benyamin, ya kan? Itu menimbulkan amarah dari 11 suku yang lainnya. Jadi mereka berkumpul dengan bersehati, datang ke Benyamin, bilang kepada pemimpin-pemimpin, penatua-penatua, tolong serahkan orang-orang yang memperkosa ini gundik orang Lewi. Dan pemimpin-pemimpin di Efraim itu bukan saja tidak menyerahkan orang yang berdosa, yang mau diadili, malah ngajak perang. Jadi Israel ada 12 suku, 11 suku itu bersatu, ya, menggempur Benyamin. Hampir-hampir laki-laki Benyamin hampir-hampir habis, teman. Tepat jadi seperti itu. Itu Gibea. Ada kasus demikian dan juga penuh dengan dosa. Saya katakan ada perampok di situ, ada dosa lesbi di situ, ada dosa homo di situ. Ya, ada peperangan antara sesama mereka. Itu Gibea. Ya. 他们被两样的罪恶所缠绕. Di 10 ayat 10 dikatakan mereka melakukan dosa yang double. Ya, di dalam bahasa Mandarin dikatakan mereka Mereka diikat, ya, mereka diikat, dihajar dengan dosa yang berganda. 2 macam dosa artinya. 这个2种罪是哪一种罪呢？圣经没有明说，但是很肯定他们那个时代的人知道。 Dua dosa ini dosa ganda apa? Saudara, Alkitab tidak mencatat, ya. Dosa kan banyak, dosa apa? Ya, dia dicatat. Ya, jadi kita cuma bisa menerka. Ya. Tetapi yang jelasnya orang zaman Nabi Hosea waktu dengar Hosea nyampaikan ini, mereka tahu itu apa. Ya.
那么这个可能是什么呢？这个可能就是他们拜牛犊的罪和基比亚的强暴的事情了。Ya, dua dosa yang double ini kemungkinan besar adalah apa? Adalah tadi yang menyebabkan dikatakan mempersembahkan itu kan anak-anak lembu, ya, dan kejahatan di Gibea. Ya, ini dugaan ya, karena di sini menyebut Gibea. Yang jelas orang yang dengar Hosea khotbah pada waktu itu, mereka mengerti akan hal ini. Dan akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka disuruh kerja berat ini, ya. Mereka disuruh kerja berat. Kerja berat apa saudara? Mereka harus di dalam ayat ke-11. 所以第11节他们要做什么呢？他们说，神说以法莲是驯良的母牛犊，喜爱踹骨，我却将恶加在它肥美的景象上。我要是以法莲拉套，犹大必耕田，雅各必耙地。Ya, Yakub Pati. Ayat 11, Tuhan berkata, Efraim dulu. Mandarin nggak ada dulu nih ya. Indonesia ini bagus, memang dulu. Efraim dulu, bukan sekarang. Dulu adalah merupakan seekor lembu yang terlatih, yang suka menggirik, bisa kerja, bisa bagus ya. Dan aku ini, kata Tuhan, menyayangi tengkuknya yang elok. Dia bisa kerja nih, dia bisa membajak. Tapi Tuhan bilang dia punya apa nih, lehernya tengkuknya elok. 这个景象怎么样呢？这个景象很肥美gemuk, kan sehat, kan diberkati Tuhan, ya. Jadi lehernya itu gemuk, ya. Tuhan bilang saya nggak tega deh. Kalau mau membajak kan bagaimana? Kan taruh di sini bajaknya ya, kan begitu. Jadi yang luka apa nih yang ini? Lehernya kan ya. Tuhan bilang saya kesian, saya sayang dia. Aduh anaknya gede, montok bagus, masa narik-narik berat. Dulu. Jadi Tuhan bilang dulu tuh saya nggak kasih beban-beban berat. Narik-narik gitu, membajak ya apa. Enggak. Dulu. Bukan sekarang. Ya. 所以从前上帝舍不得让他们的这个景象负很重的东西，在他们肥美的景象上，我爱惜他。上帝说，但是因为他滥用神的恩慈，他们犯罪，所以陷进上车，我要叫他们拉车。Jadi Tuhan bilang kalau dulu saya nggak tega ya, kasihan ya, oh ini bagus, sehat, montok. Jadi saya nggak kasih yang berat-berat. Tapi mereka salah menggunakan berkat anugerah saya. Mereka salah menggunakan kasih sayang Tuhan. Mereka malah berbuat dosa. Oke, kalau begitu kata Tuhan. Sekarang bagaimana? Saya mau hajar dia. Bagaimana? Itu ayat yang ke-11. Yehuda harus membajak. Yakub harus menyisir tanah. Tanah disisir apa? Bagaimana disisir? Pakai garukan, pakai alat kan. Alatnya bagaimana jalan? Tarik gini. Nah ini sakit nih sekarang. Ya. Yakub harus menyisir tanah. Ya, dia harus apa? Dia harus menarik, ya. Dia harus tarik apa? Tarik bajak, ya, atau tarik kereta apa? Gerobak yang berat-berat itu. Karena kamu dikasih enak, ya. 过去人在福中不知福, ya. Dulu di dalam kebahagiaan nggak ngerti itu adalah hoki. Dikasih hoki nggak tahu hoki. Melunjak ke kepala Tuhan. Soalnya, ini kan Tuhan lagi mengumumkan hukuman nih, 是吗？这个是神在宣告这个审判。但是 walaupun ini adalah pengumuman untuk peperangan, pengumuman untuk penghakiman, ya, tapi Tuhan masih kasihan mereka. Buktinya ayat 12. 第12节，第13节，12、13，上帝说什么？12节、13节，你们要为自己栽种公义，就能够收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候，你要开垦荒地，等他临到。他临到怎么样呢？是公义，好像雨降在我们的身上。你们耕种的是贱恶，但是收割的是罪孽，吃的是谎话的果子，因为你们依靠自己的行为。仰赖勇士众多，我怕什么？我有很多的勇士，呀。
Ayat 12 dan 13, saudara, ini belas kasih Tuhan. Tuhan masih kasih masukan, padahal udah diumumin bakal ada perang nih kamu nih. Tapi Tuhan bilang apa? Ayat 12, kamu telah membajak kefasikan, jadi menuai kecurangan, memakan buah kebohongan kamu. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri, ya, ayat 12 sorry ya. Kamu harus bagaimana menabur bagimu sesuai dengan keadilan. Kalau kamu tabur adil, nanti nuainya apa? Kasih setia. Ya, harus gitu kan? Bukankah bagimu tanah baru, ya? Bukalah bagimu tanah baru. Niau kaiken. Apa artinya? Buka tanah yang baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Tetapi enggak didengar, kamu telah membajak kefasikan, jadi menuainya kecurangan. Jadi makan apa? Makan buah kebohongan kamu. Karena engkau sudah mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan keretamu. Oh perang, oh pakai kereta punya nih, kuat senjatanya. Enggak. Pada banyaknya pahlawan-pahlawan, bersandar pahlawan. Tentara kita banyak takut apa? Ingat nggak minggu lalu? Bikin banyak benteng-benteng, ya kan? Untuk pertahanan Kuofang. Tuhan bilang, oh benteng, orang nggak bisa masuk. Saya turunin api dari atas, bakar semua. Gampang bagi Tuhan. 所以你看，上帝宣告审判。上帝不是希望他们死掉. Tuhan mengumumkan apa? Penghakiman, bukan mau supaya mereka binasa. Tuhan, ini sekarang udah waktunya nih. 现在是时候, sama Tuhan bilang sekarang udah waktunya. Waktunya apa? Buka ladang baru. Buka ladang baru ngapain? Tanam. Tanam apa? Tanaman yang baik, ya kan? 你开垦新地，你种什么？种什么？种公义。然后你就收割慈爱，这是神的意见。Padahal dia udah mau dihakimin tuh orang, tapi Tuhan bilang sekarang ini kesempatan nih, justru kesempatan, masih dikasih kesempatan, ya. Kesempatan apa? Buka ladang baru. Buka ladang ngapain? Tanam apa? Tanam keadilan, supaya kamu bisa dapat menuai kasih sayang. Tunggu apa? Di sini dikatakan ayat 12, sampai Tuhan datang menghujani kamu dengan keadilan. 这道上帝 ya, 这里说第11节，知道怎么样呢？第几节？12节说要栽种呀，开垦。第12节要开垦荒地，等上帝领导。上帝领导怎么呢？要把公义好像雨降在你们，itu dicurahkan berkat keadilan. Maka ditanam sekarang nih. Sekarang saatnya. Ya, tanam itu. Tapi bagaimana? Taman kenma? Apakah mereka mau? Tidak mau. Ayat ke-13. Tetapi tetap dia tanam kejahatan. Jadi dia tuai apa? Tuai buahnya sendiri. Nah, datang dah perang dah. Di seje. Ayat ke-14. Ayat ke-14 apa dikatakan? 所以在这民中必有洪让之声，你一切的保障必被拆毁，好像什么呢？好像撒勒曼在征战的日子拆毁亚伯比勒，将其中的母子一同摔碎。15节，因为他们的大恶，伯特利必使他们遭遇如此。到了黎明，以色列的王必全然灭绝。14, 15 terakhir. Maka karena tetap dia udah dibilang tanam adil, dia nggak mau tanam adil, dia tanam kejahatan. Maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu dan segala kebunmu akan dihancurkan. Seperti apa? Seperti Salman. Siapa itu Salman? Ntar saya kasih tahu ya. Seperti Salman menghancurkan Bet Arbel. Pada hari pertempuran, ibu sama anak mati, dibanting, diremukkan. Demikianlah akan aku lakukan, kata Tuhan. Hei kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Jangan bilang Tuhan kejam. Kejahatanmu mengerikan. Kejahatanmu dahsyat.
Pada waktu fajar akan dilenyapkan, sama sekali Raja Israel sudah tidak ada. Siapa itu Salman? Siapa itu Salman? Dua kemungkinan. Satu, saudara, Salman itu kemungkinan adalah Raja Moab. Ada yang bernama Salman. Satu lagi kemungkinan Raja Asyur itu Salman Eser. Kalau menurut saya kemungkinan Salman Eser. Ya, Salman Eser. Jadi waktu zaman Nabi Hosea, saudara, mereka tahu bahwa Salman Eser ini pada satu hari dia akan mengepung Israel sampai 2 kali. Jadi Israel musnahnya di tangan Asyur, raja yang mana? Raja Salman Eser yang keempat. Jadi biasa ada gini ya kalau orang-orang di luar negeri. Di sini juga Hamankubuwono ya, Hamankubuwono 1, 2 apa gitu kan ya, kalau dulu raja gitu ya. Ini juga Salman Eser yang keempat. Jadi Israel musnahnya di tangan Salman Eser. Dan akhirnya bagaimana? Musnah semua. Taula liming de shihou. Apa dikatakan di sini? Zai liming de shihou, taula liming, Israel wang bi qianran miejie. Ya, sampai kepada fajar akan dilenyapkan sama sekali. Fajar itu apa saudara? Kalau fajar menyingsing, fajar kan lama menyingsing. Jadi fajar menyingsing, gelap itu cepat akan hilang, bukan? Ya, tang liming, lailing de shihou, hean hen kuai jiu hui guo qu. Ya, begitu fajar menyingsing, kegelapan cepat akan berlalu. Nah, demikianlah saudara-saudara, ya, raja-raja Israel ini, kerajaannya cepat berlalu. Fajar menyingsing, yuk cepat musnah. Uman tungsing tau kau. Kita masuk ke dalam doa. 亲爱的天父上帝，求你帮助我们从何西阿书，特别是第10章，让我们从历史里面能够吸收教训，对我们个人，对我们家庭，对我们教会。就让我们犯罪做你所不喜欢的，你没有马上刑罚我们，那是你的怜悯，你的慈爱，给我们机会悔改，给我们机会栽种公义，让我们能够受个慈爱。求主帮助我们个人，我们的家庭，我们的教会，我们的国家。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Engkau mengajar kami melalui kitab Nabi Hosea, khususnya di pasal 10. Supaya kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang rahmani dan rahimi. Tidak karena kami berdosa, Engkau langsung memukul kami, menghajar kami. Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau menunggu pertobatan kami, menunggu kami berubah. Tapi seringkali kami menganggap bahwa kami berdosa, kami nggak cinta Tuhan, kami baik-baik saja. Oh Tuhan, kami salah menggunakan kesabaran Tuhan. Sekalipun Tuhan mau menghakimi, mau mendisiplinkan kami, Tuhan tetap berpengharapan, masih kasih kami kesempatan, masih ingatkan kami inilah saatnya, bukalah tanah yang baru, tanamlah keadilan supaya bisa menerima, menuai akan kasih setia. Tuhan tolong kepada kami pribadi, kepada keluarga kami, kepada gereja kami, kepada bangsa dan negara kami. Betapa banyak dosa dan kesalahan-kesalahan. Tuhan masih memberi belas kasihan kepada kami rakyat di Indonesia. Tuhan, kami melihat begitu banyak permusuhan-permusuhan, pertandingan-pertandingan, persaingan-persaingan yang terjadi. Tuhan, kiranya Tuhan tolong kepada kami rakyat Indonesia bisa timbul hati yang takut akan Tuhan, hidup soleh di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
感谢神，今天的信息使我们知道，神愿意万人得救，不愿意一人沉沦，哪怕是一个人。所以纵然在宣布审判的当中，神还给人机会悔改，神还劝勉人要栽种公义，这样就能够收割慈爱。Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah menginginkan supaya setiap manusia bisa selamat. Tuhan tidak menginginkan bahkan satu orang pun binasa. Oleh sebab itu, walaupun di dalam pengumuman penghakiman untuk hari-hari yang akan datang, Tuhan masih tetap memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Tuhan masih tetap berharap kepada manusia dan menasihatkan manusia untuk menanam keadilan sehingga di kemudian hari bisa menuai kasih setia. Kita angkat satu puji-pujian, tak seorang yang seperti Yesus。我们来唱一首诗歌，无人像主，没有人像耶稣那样的爱我们，那样关心我们。Tidak ada seorang, tidak ada ilah apapun yang seperti Tuhan kita. Begitu care, concern, perhatikan akan keselamatan umat manusia. Rang 我向你诉说主耶稣的宝贵，他是我忠心朋友，永不改变。让我向你诉说他如何改造我，无人像他救我脱离种罪孽，无人像耶稣这样爱护我，无朋友像主这样仁爱，无人像他能把我罪恶穿四面。主爱我何等大哉， waktu aku oleh Yesus ditemukan, hati penuh dosa dan duka cita, tangannya yang penuh kasih diulurkan, ke jalan yang benar aku dibawa. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku, besarlah kasih Tuhan. Dia pimpin aku dalam jalan berkabut, waktu hati penuh khawatir tak berdaya. Suara lemah lembutnya hiburkan aku, kuatkan hatiku dengan kuasanya. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan